Karena gini, jadi sekolah itu beda. Sekolah yang gue bikin TK kan. TK itu gimana caranya kalau mereka yang nggak punya kesempatan untuk benar-benar belajar secara kognitif, belajar bersosialisasi bermasalah. Ya. TK, SD, SMP itu bisa bermasalah. Tapi kuliah itu di zaman sekarang, di era yang serba digital ini, menurutku udah nggak relevan, betul. Kata-kata relevan. Karena kuliah itu pelatihan skill kan untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Kecuali beberapa profesi dan beberapa bidang ya, contoh seperti kedokteran dan hukum. Tapi di luar dua itu menurut gua nggak ada ilmu baku yang bisa dipelajari. Contoh, kuliah marketing, belajar apa itu marketing? Hmm. Teori-teori dasar, Hmm. apa? Kuliah bisnis. Belajar apa? Bisnis model kanvas, dosen aja nggak punya bisnis. Mau ngajarin gimana? Apa yang mau belajar tuh? Ya kan? Value proposition design. Ya, lu misalnya mau belajar marketing, kenapa nggak belajar di sini? Ya kan? Belajar caranya bikin media di sini sama orang yang praktisi yang beneran bikin media, ya kan? Wah, thank you. Masa dosen nggak pernah bikin campaign, nggak pernah kerja sama brand, yang misalnya lu bikin setiap hari nih misalnya, setiap hari emang lu punya tim udah kerja sama brand, ngerti media, placement itu di luar kepala lah gitu. Ini dosennya nggak pernah nih seumur hidupnya terus ngajarin lu marketing. Jadi menurut gua nol yang bisa dipelajari di sana. Kecuali lu ambil misalnya yang sangat spesifik, misalnya lu mau jadi aerospace engineering, lu ambil di MIT itu bisa lah lu belajar. Tapi kalau yang kayak di Indonesia marketing, bisnis, manajemen, itu lu bisa belajar online semuanya. Tapi ada yang bilang kayak gini bro, dosen karena memang dia nggak punya bisnis karena hidup itu terbagi. Ada yang fokus pada teoritisnya, ada yang fokus pada praktisisnya gitu. Ya bener, kayak orang bilang kan coach basket. Tapi kan coach basket yang jago-jago dulunya pernah banyak yang pemain loh. Jago-jago loh. Yeah. Coach bola aja jago-jago, main bolanya tuh kalau diadu sama lu di jalan mungkin kalah lo sama coach bola yang udah tua gitu. Jago-jago mereka. Jadi jangan ngomong kayak gitu. Dosen itu agak sedikit beda, ya kan? Mereka banyak yang cuma dari lulus mereka jadi asisten dosen, lalu jadi dosen, habis itu ngajar. Akhirnya nggak ada real life experience yang bisa di-share ke mahasiswanya kan. Dan itu kan jadi sebuah industri yang dimiliki oleh kampus-kampus ini. Ini industri besar, triliun dolar. Yang sebenarnya kalau di luar negeri juga harusnya banyak yang gratis. Contohnya seperti Harvard, Stanford, Wharton. Itu kan mereka punya endowment fund yang besar sekali. Mereka punya dana abadi yang besar sekali. Kenapa harus orangnya masih bayar? Itu kan pertanyaan. Itu industri, ini kan industri. Oh, soalnya pola mereka wakaf produktif ya? Oh iya, betul. Harus. Kalau di kita kan bukan begitu ya? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah sebuah industri, sebuah bisnis kan. Bedanya itu. Termasuk statement dia adalah ketika, kenapa lu masih miskin? Karena coba deh, lu apa? Karena bego. Miskin tuh udah pasti bodoh. Nggak ada orang kaya yang bodoh yang gue ketemu ya. Kenapa lu pasti masih miskin sampai detik ini karena bodoh? Fix karena bodoh. Otaknya pasti ada yang jelek. Coba lah tukar tempat sama gue, itu gue pasti jadi kaya lagi kok. Mau di desa manapun otaknya kayak gue nih, tapi jangan diganti ya otaknya ini. Iya.